Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang jangan kembali. Ini adalah sebuah pembacaan tentang sebuah hubungan ya, di mana dia hanya datang untuk nggak lama pergi lagi. Hanya menjalin sebuah relasi kembali untuk nggak lama, ya hubungannya on off lagi. Dan selalu berulang seperti ini. Datang hanya untuk pergi dan ini melelahkan. Sepertinya saat kita udah hampir hilang harapan, sudah saat mau melepaskan, dianya muncul. Tapi nggak lama ya, dia hilang lagi, pergi lagi. Sebaiknya langkah apa yang kita ambil di hubungan seperti ini, kita akan baca bersama-sama. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali, main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca bersama-sama. Sebuah pembacaan tentang dia yang sukanya on off terus, tentang dia yang datang hanya untuk pergi. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita akan baca sama-sama ya. Sekarang fokus ke diri. Bayangkan si dia ya. Sekarang tanyakan dalam hati. Untuk hubungan ini, langkah apa yang sebaiknya aku lakukan? Sekali lagi, kita baca dalam hati. Untuk hubungan ini, langkah apa yang sebaiknya aku lakukan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Untuk hubungan ini, apa yang sebaiknya aku lakukan? Kita akan di-reading di pembacaan ini ya. Tetap fokus, bayangkan si dia. Kita akan lihat sama-sama tentang cerita dia. Ada cerita 3 pentakel. Kemudian ada cerita 10 tongkat. Dan terakhir ada cerita star. 3 pentakel berkaitan tentang pembuktian. Saat dia datang dan pergi dalam kehidupan kamu, seringkali masalah pekerjaan, masalah tugas-tugas, masalah tanggung jawab, dia jadikan suatu alasan untuk dia pergi lagi. Datang sesaat, pergi kembali, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena tanggung jawab, mungkin ada hal ini itu yang harus dia lakukan, dan sepertinya dia berusaha membuktikan bahwa dia memang sesibuk itu atau sebanyak itu yang harus dia kerjakan. Kemudian yang kedua, ini adalah kartu 10 tongkat ya. Cerita tentang memperbaiki, ada banyak hal-hal yang harus dia selesaikan, harus dia perbaiki. Ada orang yang harus dia bantu, ada keluarga yang harus dia tolong, cerita-cerita seperti ini. Dan yang terakhir, ini adalah tentang star, tentang peluang, tentang kesempatan. Ada tugas yang harus dia lakukan, ada peluang-peluang yang harus dia ambil, dan untuk mengambil ini semua, untuk menyelesaikan ini semua, dan untuk membuktikan ini semua, ujung-ujungnya dia harus meninggalkan kamu lagi. Hubungan kalian harus on off. Sibuk, gak bisa balas pesan, sibuk, banyak yang dilakukan. Nah ini cerita dia, kita akan lihat. Dalam hatinya yang terdalam, dalam cerita yang sebenar-benarnya, bukan yang hanya dia ucapkan atau dia sampaikan, kita akan lihat sebenarnya kenapa dia seperti ini. Pertama ada kartu Hangman, tentang sacrifice, tentang pengorbanan. Namun kartu ini juga bercerita tentang terlena, tentang godaan, tentang kesenangan-kesenangan sesaat. Ada cerita yang sama seperti ini karena kartu ini dinaungi oleh Neptunus ya. Neptunus adalah planet yang berkaitan sangat kuat tentang hal-hal yang sifatnya kesenangan sesaat, sesuatu yang tidak jelas. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita judgment tentang apa yang dia lakukan dulu dan sekarang dia sedang menuai. Jadi saat dia jalan sama kamu, bukan gak mungkin dia masih terlibat dalam sebuah hubungan lainnya. Bisa saja. Kita lanjutkan kembali. Ada cerita Page of Swords, tentang pertemuan dengan sosok yang mungkin usianya lebih muda, atau mungkin kalau dia pasangan resmi kamu, hati-hati, ada indikasi saat kartu ini muncul mungkin saja dia terlibat di hubungan lain. Dia sudah tahu betul bahwa terlibat di hubungan lain ini akan
kurang baik untuk dia karena dia harus membagi waktunya, membagi perasaannya, hal seperti itu, tapi dia tetap ambil jalan seperti ini. Mungkin karena tergoda kesenangan sesaat dan siap berkorban. Cerita lain adalah kembali tentang Merkuri ya, tentang magician, suatu hal-hal yang berkaitan tentang kesenangan sesaat. Dari kartu yang 3 di atas di mana ada tanggung jawab, hal-hal penting, kemudian hal-hal yang berkaitan sama peluang, hal-hal yang berkaitan tentang memperbaiki sesuatu, ini yang ditampilkan. Tapi yang kita lihat di kedalaman, cerita lebih ke arah lebih banyak tentang kesenangan sesaat dan bisa saja hubungan dengan sosok yang usianya mungkin lebih muda, tidak selalu lebih muda, tapi indikasi lebih muat ke arah lebih muda dan kesenangan sesaat. Cerita-cerita seperti ini. Kita akan lihat lagi, apakah ada lingkungan sekeliling dia, orang-orang di sekitar dia, sahabatnya, lingkungannya, temannya, yang mungkin juga ya menyebabkan hal ini muncul atau membawa dia untuk mengalami atau untuk mengikuti hal-hal kurang baik seperti ini. Kita akan lihat. Pertama ada kartu 6 pentakel, cerita tentang sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga atau lingkungan dia atau orang-orang di sekeliling dia yang sebenarnya mendekati dia hanya untuk kebutuhan materi, memanfaatkan dia. Orang-orang ini ada dan mencoba dengan cara apa memberikan dia kesenangan-kesenangan sesaat. Cerita ini ada. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita Knight of Pentacle. Tidak semua lingkungan dia kurang baik. Dia punya teman-teman, lingkungan atau keluarga yang sudah berulang kali mengingatkan dia untuk tidak seperti ini. Mengingatkan ya, apakah dia akan mendengarkan? Dia seringkali lebih gampang terbawa oleh hatinya daripada logikanya. Jadi saat dia kepingin ya, dia nggak bisa tahan keinginan-keinginan dia. Biarpun dia udah tahu secara logika itu kurang baik atau berbahaya atau berefek buruk untuk kehidupan dia ya. Ada cerita 5 cup, ada orang-orang juga sekeliling dia yang memang sakit hati sama dia, kurang nyaman sama dia atau pernah kecewa sama dia, memanfaatkan dia sekarang untuk ya membalas kekecewaan mereka dengan cara apa? Menjatuhkan dia, membawa dia ke hal-hal kurang baik. Cerita-cerita seperti ini ada ya. Kemudian kita akan lihat lebih jauh lagi, apakah ada orang-orang di masa lalu dia, entah teman dekatnya, pasangannya dulu, mantannya, atau siapapun itu yang terkait dengan masa lalu dia, yang juga berpengaruh menyebabkan dia on off dalam hubungannya dengan kamu. Ada kartu 5 pentakel. Kemudian ada kartu 2 pentakel. Ada kartu 9 sword. Jika kita bilang ada orang masa lalu alias mantan alias orang-orang dulu yang pernah dekat sama dia yang membuat dia on off sama kamu, yang ini lebih ke arah jawaban tidak. Karena orang masa lalu pun hanya datang dan pergi dalam kehidupan dia ya. Saat ada butuhnya datang, saat enggak ya juga sudah pergi. Cerita-cerita seperti itu bukan orang masa lalu yang menyebabkan dia akhirnya on off sama kamu. Bukan orang masa lalu yang sebenarnya itu membuat dia ya muncul dan menghilang di hubungannya dengan kamu. Kartu 9 sword, cerita tentang beban pikiran. Kemudian kartu 2 pentakel, orang yang datang dan pergi. Dan terakhir kartu 5 pentakel, orang yang membutuhkan bantuan. Saat orang masa lalu lagi terbeban, lagi butuh bantuan, cari dia. Tapi setelah itu ya pergi lagi. Dan ini bukan indikasi kuat untuk dia on off sama kamu, meninggalkan kamu, gak punya waktu untuk kamu, enggak. Karena ini tidak mengambil banyak waktu dia ya. Kita lihat apakah ke depannya nanti dia akan lebih baik. Pertama ada kartu King of Swords, ini cerita yang positif ya. Raja yang tegas, raja yang sadar, nah ini dia. Kemudian ada kartu 9 tongkat. Kartu King of Swords ini sosok raja yang sadar. Secara pikiran dia tahu, dia harus perbaiki. Dia tahu nih kurang baik, dia tahu logikanya ini gak tepat secara pikiran. Kemudian ada kartu 9 won. Sikap tidak mau kalah dia, sifat tidak mau menyerah dia, sikap penuh ingin tantangan dia. Nah ini kadang-kala melampaui logika dia. Jadi biarpun dia tahu kadang kurang tepat, tapi kalau itu menantang, nah dia ini masih maju aja. Kemudian terakhir ada kartu Hermit ya. Nah ke depan nanti kartu Hermit ini jadi simbol positif. Alam semesta mempertemukan dia dengan sosok yang mungkin bisa mengarahkan dia, dengan sosok yang mungkin bisa menuntun dia ke jalan yang lebih baik. Bisa aja figur otoritas, orang yang dia dengarkan, sosok yang bisa jadi pembimbing, atau mungkin saja kamu ya, orang yang bisa menuntun dan mengarahkan dia untuk jadi lebih baik. Tapi memang prosesnya memang tidak saat ini, karena masih ke depan nanti. Ada cerita Hermit positif, ada cerita 9 tongkat, ya ini harus yang bisa diredam. Kemudian ada cerita King of Swords, ini masih positif ke depan. Jika kamu siap, ada potensi. Dia mungkin akan berubah, dia mungkin akan sadar, dan dia mungkin gak ngilang-ngilang lagi.
Tapi masih kemungkinan, karena nggak ada garansi semuanya pasti terjadi. Tapi potensi positifnya ada, potensi baiknya ada, hanya saja prosesnya tidak sebentar dan cukup panjang. Karena mungkin saja kamu adalah orang yang menyebabkan dia untuk belajar, untuk lebih baik dan bisa berubah lebih baik. Namun sekali lagi, keputusan tetap berada di tangan kamu. Siap atau tidak dengan hubungan yang seperti ini, hubungan yang on dan off terus, hubungan yang datang hanya untuk pergi lagi ya. Semoga pembacaan ini bisa memberikan masukan, bisa jadi pertimbangan untuk kamu mengambil langkah ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.